Waktu terus berjalan, dan orang-orang banyak yang sudah melupakan keberadaan Yusuf di penjara. Hingga pada suatu hari, Raja Mesir tiba-tiba bangun dari tidurnya. Dia sangat kaget, dan wajahnya juga terlihat gelisah, seperti baru saja mendapatkan mimpi buruk. Tapi anehnya, bagi sang raja adalah dia memimpikan mimpi yang sama dan membuatnya terjaga berkali-kali dari tidurnya akhir-akhir ini. Mimpi itu terus menghantui pikiran sang raja hingga berhari-hari lamanya. Raja kemudian memanggil beberapa orang terkemuka, cendekia, dan penafsir mimpi terbaik di Mesir untuk menerangkan mimpinya itu. Raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tafsir mimpiku itu." Jika kamu dapat menafsirkan mimpi, mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu menafsirkan mimpi itu, karena nggak ada yang bisa menafsirkan mimpi sang raja." Seketika itu, pelayan raja yang dulu pernah dipenjara bersama Yusuf teringat tentang keberadaan dan kemampuan Yusuf. Pelayan berkata, "Tuanku, izinkan hamba menyampaikan sesuatu terkait dengan mimpi tuanku. Pada saat di penjara, hamba memiliki teman yang sangat jujur dan pandai dalam menafsirkan mimpi. Dia bernama Yusuf. Sampai saat ini, dia masih di penjara. Jika diizinkan, utuslah hamba untuk menemuinya dan memintanya untuk menafsirkan mimpi tuanku. Hamba yakin dia pasti bisa menafsirkannya, karena udah nggak ada yang bisa menafsirkan mimpinya." Raja mengizinkannya untuk menemui Yusuf. Gak lama kemudian, dia berangkat ke penjara, ditemani beberapa pengawal kerajaan. Setelah sampai di penjara, dia kemudian menemui Yusuf dan menceritakan maksud kedatangannya. Dia berkata, "Yusuf, wahai orang yang amat bisa dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, serta 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, supaya mereka mengetahuinya." Menariknya, kalimat itu dia menggunakan kata asyidik, yang artinya orang yang bisa dipercaya. Waktu menyapa Yusuf, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara penghuni penjara waktu itu sungguh percaya bahwa apa yang dikatakan Yusuf adalah benar, meskipun dia lalai saat diberi amanah Yusuf dulu untuk menyampaikan keberadaannya di penjara kepada raja. Namun, Yusuf nggak mempermasalahkannya dan langsung membantunya menafsirkan mimpi raja itu. Yusuf lalu berkata, "Supaya kamu bercocok tanam 7 tahun seperti biasa, maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan, dan di masa itu mereka memeras anggur." Lalu pelayan itu kembali kepada raja dan melaporkan hasil dari tafsir mimpinya, sebagaimana disampaikan oleh Yusuf, bahwa akan datang masa panen 7 tahun, dan setelah itu akan datang pula musim paceklik selama 7 tahun. Dalam masa panen mereka, hendaklah menghemat pemakaian hasil panen dan membiarkan gandum utuh bersama tangkai dan bulirnya agar tidak rusak saat penyimpanan yang lama. Setelahnya akan tiba musim hujan yang cukup, sehingga pada masa itu masyarakat akan makmur dan mereka dapat memeras anggur.
kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi raja dan saran yang disampaikannya amat bagus untuk menghadapi apa yang akan terjadi, sehingga hal tersebut membuat kagum sang raja. Kini Nabi Yusuf kembali mendapatkan sorotan masyarakat Mesir. Kali ini bukan karena ketampanannya, melainkan karena kepandaiannya menafsirkan mimpi. Kekaguman raja membuatnya ingin bertemu dengan Yusuf yang sampai saat ini masih mendekam di penjara. Raja ingin mengetahui secara langsung seperti apa dia, maka diutuslah seorang panglima besar kerajaan untuk menjemput Yusuf di penjara. Wahai Yusuf, aku diutus ke sini oleh raja untuk menjemputmu. Raja menginginkan kamu untuk segera menghadapnya, tetapi Yusuf menolak dan menuntut keadilan. Dia nggak mau menghadap raja sebelum permasalahan yang menyebabkan dia masuk penjara secara nggak adil ini diselesaikan terlebih dahulu. Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." Raja yang bingung utusannya kembali dengan tangan hampa pun bertanya, "Di mana orang yang jujur dan pandai itu?" Panglima menjawab, "Mohon maaf Baginda, dia menolak menghadap Baginda sebelum Baginda mengusut kejadian yang sebenarnya yang membuatnya dipenjara bertahun-tahun lamanya dengan tidak adil." Kemudian Raja berkata, "Baiklah, aku akan mengurusnya dan aku sendiri yang akan menjadi hakimnya. Siapa saja yang terlibat dalam perkaranya, wanita-wanita yang melukai tangannya dan Zulaikha, istri Al-Aziz." Jawab Panglima, "Panggil mereka semua dan suruh menghadap saya." Perintah raja. Maka dipanggillah wanita-wanita yang disebutkan untuk segera menghadap raja. Setelah semuanya yang terlibat tampak hadir, raja lalu berkata, "Ceritakanlah kepadaku kejadian yang sebenarnya yang membuat tangan kalian terluka hingga membuat Yusuf dipenjara." Berceritalah salah seorang dari mereka. Setelah mengetahui ceritanya, raja bertanya, "Bagaimana respon Yusuf saat kalian menggodanya?" Salah satu dari mereka menjawab, "Sesungguhnya Yusuf adalah orang yang suci. Dia menolak godaan kami." Wanita yang lain berkata, "Kami tidak melihat sedikit pun Yusuf akan berbuat keburukan kepada kami. Kamilah yang bersalah dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Zulaikha menambahkan, "Wahai Baginda, sekarang sudah jelas kebenaran itu. Aku yang menggoda Yusuf agar dirinya tunduk kepadaku. Tapi Yusuf menolaknya. Dan sesungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Dengan pengakuan dari semua wanita itu, maka raja memutuskan bahwa Yusuf gak bersalah dan akan segera dibebaskan dari penjara. Berita ini dengan cepat menyebar dan sampai juga di telinga Yusuf. Kemudian Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat di belakangnya dan bahwasannya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kepada panglimanya, raja berkata, "Katakanlah kepada Yusuf bahwa aku sudah memutuskan perkaranya. Aku sudah mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Bawalah dia sekarang menghadapku. Kalau dia memang benar-benar pandai, akan kujadikan dia pejabat kerajaan yang sangat dekat denganku." Berangkatlah panglima menemui Yusuf dan menceritakan semua titah raja. Setelah mendengarnya, Yusuf bersedia dibawa untuk menghadap raja. Kini raja dapat bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan Yusuf. Raja kembali bertanya tentang mimpinya dan juga banyak mendiskusikan hal lain dengan Yusuf. Dari obrolan itu raja merasa takjub dengan Yusuf
dan bisa menilai bahwa Yusuf adalah orang yang pintar, tampan, dan berakhlak mulia. Kemudian raja berkata, "Mulai hari ini, aku mengangkatmu sebagai pejabat kerajaan yang memiliki kedudukan yang tinggi." "Jabatan apa yang kau inginkan, wahai Yusuf?" Lalu Yusuf menjawab, "Jadikan aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Hal itu merujuk pada mimpi raja yang telah ditafsirkannya agar dia mampu membawa Mesir selamat dari krisis pada musim paceklik yang akan terjadi nantinya. Kini Yusuf menjadi orang penting dan terhormat di Mesir. Dia diberi kebebasan dan kekuasaan penuh dari raja untuk mengatur segala sesuatunya, karena raja sendiri juga sudah menaruh kepercayaan kepada Yusuf. Setelah 7 tahun lamanya Yusuf menjadi bendahara kerajaan Mesir. Tafsir mimpi raja berjalan sebagaimana yang diinterpretasikan Yusuf. Karena setelah melewati 7 tahun itu, kini tiba musim paceklik melanda Mesir. Untuk menghadapi ini, Yusuf sudah jauh hari merancang rencana dan strategi yang akurat, khususnya persoalan pangan selama 7 tahun musim panen. Masyarakat diminta untuk menghemat hasil panen mereka. Bulir gandum disimpan di gudang kerajaan dengan baik. Paceklik nggak hanya terjadi di Mesir saja, tapi di negara lain termasuk Palestina, tempat Yusuf dilahirkan dan diasuh. Ayahnya penuh cinta, karena negara lain gak tahu akan datangnya paceklik yang berkepanjangan. Persiapan mereka dalam menghadapi hal itu tentu gak sekuat apa yang dilakukan Yusuf di Mesir. Bahkan banyak dari mereka yang berdatangan untuk meminta bantuan agar rakyatnya gak banyak yang mati kelaparan. Sampai pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf diperintahkan ayahnya untuk datang ke Mesir agar bisa menukar barang-barang berharga mereka dengan bahan makanan. Mereka tentunya sudah lupa dengan Yusuf dan gak mengenalinya. Dan mereka juga gak tahu bahwa Yusuf menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di sana. Kedatangan negara lain ke Mesir menjadikan Yusuf menjadi terkenal atas keberhasilannya mengatasi krisis negaranya sendiri, bahkan bisa membantu negara lain. Kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk menukarkan barang berharga mereka dengan bahan makanan disambut baik oleh Yusuf, meskipun ingatannya masih kuat tentang perbuatan jahat mereka. Yusuf enggak membalasnya dengan menyakiti mereka, dan ketika pelayan menyiapkan bahan makanan yang dibutuhkan, Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa saudara seayahnya ke Mesir. Maksud Yusuf di sini adalah Binyamin. Yusuf sengaja enggak menyebutkan namanya agar saudara-saudaranya gak curiga bahwa yang sedang dihadapinya saat itu adalah Yusuf. Jika mereka tidak membawa saudara seayahnya, Yusuf tidak akan menerima lagi pertukaran barang apapun dari mereka untuk bahan makanan yang mereka butuhkan. Salah satu dari mereka menjawab, "Kami akan berusaha membujuk ayahnya untuk membawanya kemari. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya." Dari kalimat itu dapat kita simpulkan bahwa saudara-saudara Yusuf pastinya sudah akan mengira itu nggak akan berjalan mudah, karena ayah mereka sudah nggak percaya lagi dengan mereka setelah apa yang mereka lakukan kepada Yusuf dulu ketika sedang menyantap hidangan lezat yang disajikan Yusuf kepada mereka. Diam-diam Yusuf memerintahkan pelayan untuk memasukkan kembali barang-barang mereka ke dalam karung yang mereka bawa, sehingga seolah-olah Yusuf tidak menerima barang-barang dari mereka jika mereka gak membawa Binyamin bersama mereka ketika nanti mereka kembali. Sesampainya di rumah, saudara-saudara Yusuf
menceritakan pengalamannya ketika di Mesir. Mereka menceritakan betapa baiknya sambutan dan pelayanan Mesir atas kedatangan mereka. Salah satu dari mereka berkata, saat mereka mendapat jamuan makan yang lezat dan nikmat di sana, kami diperintahkan oleh pemimpin kerajaan Mesir untuk membawa saudara, seayah kami, yaitu Binyamin. Jika kami tidak membawanya, maka kami tidak akan diperbolehkan lagi untuk datang ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Jadi kami mohon, izinkanlah kami membawa Binyamin bersama kami. Niscaya kami akan menjaganya. Yakub menjawab, bagaimana mungkin aku akan percaya pada kalian? Tidakkah akan terulang kembali kejadian yang menimpa Yusuf beberapa tahun silam? Jika aku menyerahkannya kepada kalian, tidak ada yang lebih baik menjaga Binyamin, kecuali Allah sebaik-baik penjaga, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Dugaan saudara-saudara Yusuf benar. Akan sulit bagi mereka memenuhi keinginan Yusuf untuk bisa mengajak Binyamin ikut ke Mesir bersama mereka. Binyamin adalah pengganti Yusuf yang pernah kalian buang entah di mana. Dia adalah pelipur laraku setelah Yusuf tiada. Kini kalian juga mau merebutnya dariku. Apakah kalian belum puas melihatku menderita ditinggal Yusuf, sehingga kalian juga mau mengambil Binyamin dari sisiku? Ujar Nabi Yakub. Sesaat semua tertunduk penuh penyesalan. Mereka menyadari betapa ayahnya menderita sepeninggal Yusuf. Lalu salah satu di antara mereka bilang, sungguh, kami tidak berbohong ayah. Tidak mungkin kami membuat ayah lebih menderita lagi. Kami benar-benar diperintah oleh pemimpin Mesir untuk membawa saudara seayah kami. Nabi Yakub diam. Suasana kembali hening. Lalu salah satu dari mereka mengambil karung-karung bahan makanan dari Mesir yang masih berada di luar rumah dan membawanya masuk untuk dibuka. Mereka pun terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Barang-barang berharga mereka yang hendak ditukar dengan bahan makanan itu ternyata dikembalikan utuh di dalam karung itu bersama dengan bahan makanan yang mereka butuhkan. Mereka menganggap bahwa itu pertanda pemimpin Mesir itu nggak butuh barang-barang mereka dan serius dengan permintaannya mengenai Binyamin. Dia yang membuka karung itu langsung melaporkannya ke Nabi Yakub dan berkata, wahai ayah kami, lihatlah, barang-barang kami dikembalikan. Ternyata pemimpin Mesir itu tidak membutuhkan barang-barang berharga kami. Beliau hanya meminta kami untuk membawa Binyamin untuk menghadapnya. Jika kami tidak membawanya, kami tidak akan mendapatkan bahan makanan lagi. Jika itu benar terjadi, niscaya kami tidak bisa memberi makan keluarga, dan kami tidak akan bisa memelihara saudara kami. Lalu kemana kami harus mencari bahan makanan itu, ayah? Melihat bukti yang ada, Nabi Yakub kemudian memberikan sedikit kepercayaan kepada mereka untuk membawa Binyamin, tetapi dengan syarat mereka harus berjanji atas nama Allah untuk membawa kembali Binyamin. Mereka pun menerima syarat tersebut. Yakub berkata, Allah menjadi saksi atas janji yang kalian ucapkan. Kemudian Yakub juga menyarankan mereka untuk masuk dari pintu yang berbeda-beda, lalu memasrahkan semuanya kepada Allah. Beberapa waktu kemudian, ketika persediaan makanan menipis, mereka bersiap berangkat ke Mesir dengan membawa serta Binyamin dengan izin ayahnya. Kebahagiaan terpancar pada wajah saudara-saudara Yusuf saat perjalanannya menuju ke Mesir, karena mereka berhasil meyakinkan ayahnya untuk membawa Binyamin bersama mereka sebagaimana yang telah diminta oleh pemimpin Mesir. Tentu, mereka akan mendapatkan bahan makanan lebih baik, seperti yang dijanjikan pemimpin Mesir waktu itu. Setelah sampai di kerajaan Mesir, mereka berpencar untuk mencari pintu masuk yang berbeda, seperti yang disarankan oleh ayah mereka. Ternyata, perintah masuk melalui pintu yang berbeda ini memiliki arti penting, terutama bagi Yusuf dan
Binyamin ketika masuk melewati pintu yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Binyamin disambut oleh pengawal Yusuf dan dibawa masuk ke dalam istana. Dua saudara kandung pun bertemu. Yusuf langsung memeluk haru Binyamin, penuh kasih dan kerinduan. Sementara Binyamin yang gak menyadarinya terlihat kaget dan heran mendapatkan pelukan dari pemimpin Mesir itu. Yusuf berkata, "Binyamin, kamu tak perlu takut. Ini aku saudaramu." Yusuf, Binyamin semakin terkejut dan bahagia, seolah nggak percaya dengan apa yang dia dengar barusan dari mulut pemimpin Mesir. Walaupun demikian, Binyamin tetap memastikan apa yang dia dengar dengan berkata, "Apa, Tuan? Adalah Yusuf, saudara kandungku. Bukankah dia sudah tiada?" Kemudian Yusuf menceritakan secara singkat bagaimana saudara-saudaranya yang telah menzaliminya dan bagaimana dia sampai di Mesir hingga menjadi pemimpin Mesir. Rasa benci terhadap saudara-saudaranya yang lain, terharu dan bahagia bercampur menjadi satu. Dibalut tetesan air mata Binyamin melihat Binyamin yang sedang dalam perasaan seperti itu. Yusuf lalu berkata, "Saudaraku, kau tak perlu berduka terhadap apa yang telah terjadi padaku. Kau juga tak perlu mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa aku adalah Yusuf. Belum saatnya mereka mengetahui aku yang sebenarnya." Kemudian Yusuf menyuruh Binyamin untuk bergabung dengan saudara-saudaranya yang telah masuk melalui pintu yang berbeda dan berkumpul di ruang tamu untuk menjamu mereka semua. Setelah perjamuan selesai, mereka segera menyelesaikan proses penukaran barang dengan bahan makanan yang mereka butuhkan. Lalu mereka pulang ke Palestina, rumah mereka. Yusuf yang masih rindu dengan adiknya berharap Binyamin tinggal di sana dan tidak ikut pulang bersama saudara-saudaranya. Namun, jika keinginan itu dilakukan dengan terang-terangan, maka akan terbongkar rahasia mereka. Akhirnya Yusuf mencari cara untuk bisa menahan Binyamin. Diletakkanlah piala raja yang terbuat dari tembaga mulia ke dalam karung Binyamin tanpa sepengetahuan mereka. Karung bahan makan sudah diletakkan di kuda dan unta mereka. Semua siap dan mereka pun berpamitan kepada Yusuf dengan wajah yang bahagia. Yusuf pun mengizinkan mereka untuk pulang. Namun ketika sampai di pintu gerbang kerajaan Mesir, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang yang menyuruh mereka berhenti. Mereka kaget ketika melihat pasukan bersenjata lengkap yang dipimpin Yusuflah yang memberhentikan langkah mereka. Mereka bertanya, "Kenapa kami harus berhenti, Tuan? Apa masih ada urusan lain yang belum kami selesaikan?" "Kalian pencuri!" jawab salah seorang prajurit dengan garang. Mereka makin kebingungan mendengarnya, karena mereka merasa nggak melakukan pencurian apapun. "Apa? Kami pencuri? Barang apakah milik Tuan yang hilang?" tanya mereka kebingungan. Prajurit menjawab, "Kami kehilangan piala raja atau tempat minum raja dari tembaga mulia." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami bukan pencuri. Kami datang tidak untuk membuat kerusakan di negeri ini. Jika kalian berdusta dan ternyata kami mendapati terdapat tempat minum raja yang kami maksud di antara karung-karung kalian, lalu apa hukuman yang pantas buat kalian?" tanya prajurit. "Hukuman di tempat kami bagi orang-orang yang mencuri adalah orang yang mencuri itu sendiri. Sebagai tebusannya, Tuan boleh menahan di antara kami jika memang di antara kami ada yang mencuri," jawab salah seorang dari saudara Yusuf. "Baiklah, kami akan mengikuti hukum sesuai yang ditetapkan di negeri kalian. Kami akan menggeledah karung-karung kalian." Beberapa prajurit kemudian maju untuk memeriksa isi karung-karung mereka. Pemeriksaan dimulai dari saudara tertua dari mereka. Pemeriksaan terhadapnya tidak ditemukan. Lalu kedua, ketiga, keempat juga tidak ditemukan. Hingga yang terakhir adalah giliran Binyamin. Semua mata tertuju padanya dengan wajah yang tegang menyelimuti mereka semua. Setelah memeriksa dengan teliti tiap karung dari Binyamin, salah satu dari prajurit mengangkat tinggi-tinggi temuannya. Tak lain itu
adalah piala raja dari karung Binyamin. Terkejutlah semua saudaranya mendapati Binyamin mencuri tempat minum raja. Orang yang keselamatannya harus dijaga sampai ke pangkuan ayahnya kembali. Mereka juga sangat malu semua orang menyaksikan bahwa mereka terbukti sebagai gerombolan pencuri. Sebagaimana hukum yang kalian inginkan dan telah kita sepakati tadi, maka dialah yang akan menjadi tebusannya dan akan kami tahan, kata prajurit. Tuanku, kami mohon jangan tahan dia. Dia mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Jika dia ditahan, hamba takut orang tuanya yang sakit itu akan semakin parah. Sebagai gantinya, ambillah salah seorang dari kami untuk ditahan. Tetapi mereka menolaknya dan berkata bahwa mereka nggak akan menahan orang yang nggak bersalah. Jika aku menahan kalian yang tak bersalah, maka aku adalah termasuk orang yang zalim. Kebingungan menyelimuti wajah dari saudara-saudara Yusuf setelah mereka nggak bisa membujuk pemimpin Mesir agar tidak menahan Binyamin dan menggantinya dengan salah satu dari mereka. Mereka yang berputus asa akhirnya pulang tanpa Binyamin. Di tengah perjalanan mereka sambil berunding bagaimana menghadap ayahnya tanpa membawa Binyamin. Di antara mereka sepakat bahwa mereka harus menceritakan kejadian sebenarnya kepada ayahnya. Namun, sebagian lagi berkata, "Tidakkah kalian ingat bahwa kita telah mengambil janji dengan nama Allah untuk menjaga Binyamin? Bagaimana mungkin kita bisa membuat ayah percaya kalau kita dulu pernah menyia-nyiakan janji kita saat membawa Yusuf?" Akhirnya saudara tertua mereka nggak mau pulang. Dia malu untuk menghadap sang ayah tanpa Binyamin dan malu karena menyia-nyiakan janji atas nama Allah. Dirinya memilih tinggal di Mesir kecuali ayahnya mengizinkannya pulang atau Allah menakdirkan dirinya untuk pulang. Tentu saja mereka nggak mau meninggalkan saudara tertuanya itu. Terlunta-lunta di negeri orang, mereka membujuknya untuk pulang dan menghadapinya bersama. Namun sepertinya tekadnya sudah bulat. Dia lebih memilih kehidupan yang seperti itu daripada melihat wajah kekecewaan yang mendalam dari ayahnya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa dua saudara mereka. Sesampainya di rumah, mereka langsung menceritakan segala peristiwa yang mereka alami di Mesir. "Wahai ayah, kami benar-benar mohon maaf. Binyamin gak bisa pulang bersama kami. Dia ditahan kerajaan Mesir karena terbukti mencuri piala raja. Dan kami gak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kami sudah berusaha untuk membebaskannya, ayah juga bisa tanyakan kebenaran ini kepada semua orang yang datang ke Mesir bersama kami." Dengan kepedihan hati yang luar biasa, Yakub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Setelah itu Yakub meninggalkan mereka dengan hati yang sangat terpukul. Beliau berusaha bersabar dengan gak memarahi mereka dengan berlebihan dan mencoba memasrahkan semua kepada Allah saat melakukan ibadahnya. Gak biasanya saudara-saudara Yusuf mendengar tangisan ayahnya. Ini sangat menyayat hati mereka. Tapi Yakub menangis bukan karena penyesalan akan kehilangan anak-anaknya, tapi kepasrahan dan ketidakmampuan diri dalam menghadapi apa yang ditakdirkan Allah. Yakub mengisi hari-harinya dengan memperbanyak ibadah, namun gak bisa dipungkiri bahwa di dalam doanya ketika beribadah, Yakub tetap saja gak bisa membendung air mata kepedihan yang teramat dalam. Air mata kepedihan Yakub itu mengalir terus-menerus setiap harinya, hingga membuat mata Yakub memutih pucat, dan pada akhirnya beliau menjadi buta. Anaknya yang gak tega dengan apa yang dialami ayahnya pun berkata, "Demi Allah,
Jika ayah terus-menerus seperti ini, maka ayah akan semakin menderita dan mengalami sakit yang lebih parah lagi. Nabi Yakub menjawab, "Aku mengadukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Beberapa waktu kemudian, Nabi Yakub seolah mendapatkan petunjuk bahwa Yusuf ada di Mesir. Beliau pun memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mencari keberadaan Yusuf dan saudaranya di Mesir. Nabi Yakub juga berpesan agar mereka tidak berputus asa sampai mereka menemukannya. Dengan demikian, secara nggak langsung, Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk nggak kembali sebelum bertemu dengan Yusuf. Keesokan harinya, mereka berangkat ke Mesir untuk mencari keberadaan Yusuf dan juga menukarkan lagi barang-barang mereka dengan bahan makanan. Sebelum masuk kerajaan Mesir, mereka mencari tahu dulu tentang keberadaan Yusuf kepada beberapa orang di Mesir. "Tuan, adakah di negeri ini orang yang bernama Yusuf?" Semua orang yang ditanya tentang nama Yusuf di negeri Mesir selalu menjawab bahwa orang yang bernama Yusuf di Mesir hanyalah Al-Aziz atau Sang Agung yang saat ini sedang memerintah Mesir. Untuk memastikan jawaban itu, mereka kemudian masuk ke kerajaan Mesir dan menghadap Yusuf. Mereka disambut sebagaimana lazimnya. Yusuf menemui mereka ditemani oleh Binyamin, saudara kandungnya. Mereka terkejut melihat Binyamin berada di samping pemimpin Mesir. Mereka sudah menyangka bahwa pemimpin itu adalah Yusuf. Tetapi mereka nggak berani bertanya kepada Nabi Yusuf yang saat itu sudah menjadi raja. Berkatalah di antara mereka, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga, kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Lalu Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui keburukan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu." Mereka semua terdiam. Suasana menjadi hening, sampai salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Tuan adalah Yusuf, saudara kandung Binyamin?" Yusuf menjawab, "Benar, akulah Yusuf, dan ini saudara kandungku. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, pasti Allah akan menolongnya dan akan memberi pahala bagi orang yang berbuat baik." Mendengar jawaban Yusuf, salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Allah memberikan derajat yang lebih tinggi kepadamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa." Alih-alih mencerca atau menghukum saudaranya dengan posisinya sebagai raja saat itu, Yusuf berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Sikap bijaksana yang ditampakkan Yusuf kepada saudara-saudaranya merupakan sikap seorang nabi yang suka memberi maaf dan belas kasihan kepada orang lain, meskipun mereka berbuat salah kepadanya. Setelah memaafkan mereka, Yusuf lalu memerintahkan mereka untuk kembali kepada ayahnya. Yusuf menitipkan gamisnya dengan pesan bahwa sesampainya di rumah, agar mereka mengusapkan gamis itu ke wajah ayahnya. "Dengan mengusapkan gamis ini ke wajah ayahku, insyaallah ayahku akan sembuh dari sakitnya, dan beliau akan bisa melihat kembali." Dan selanjutnya, Yusuf juga berpesan supaya mereka membawa seluruh keluarganya ke Mesir. Perjalanan putra-putranya yang akan membawa kabar gembira sudah dirasakan oleh Nabi Yakub. Meski mereka baru keluar dari Mesir dan masih jauh untuk sampai di Palestina, Nabi Yakub sudah dapat mencium bau Yusuf yang mendekat. Yakub berkata kepada keluarganya, "Sesungguhnya
aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, semakin dekat putra-putranya, semakin terasa bagi Nabi Yakub akan kabar gembira tersebut. Nabi Yakub meminta kepada keluarganya untuk diantarkan ke kamar mandi. Beliau ingin mandi agar badannya bersih. Setelah mandi, beliau meminta untuk diambilkan baju yang paling bagus dan meminta wewangian. Setelah itu, beliau duduk di depan rumahnya. Semua itu dilakukan Nabi Yakub untuk menyambut kabar gembira dari putranya. Tapi bagi keluarganya, tingkah laku Nabi Yakub yang berubah drastis dianggap sesuatu yang aneh. Tak lama kemudian, keluarga Nabi Yakub terkejut dengan kedatangan saudara-saudara Yusuf. Segera saja mereka mendekati ayahnya yang gak bisa melihat lagi itu. Sebagaimana dipesankan Nabi Yusuf, mereka langsung meletakkan gamis Nabi Yusuf ke wajah ayahnya. Pada saat itu juga, Nabi Yakub bisa melihat kembali sembuh dari kebutaannya. Gamis Nabi Yusuf benar-benar menjadi obat bagi penderitaan Nabi Yakub. Setelah penglihatannya kembali pulih, Nabi Yakub berkata kepada keluarganya, "Tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui?" Seluruh putra-putri dan keluarga Yakub kemudian meminta maaf kepada beliau. "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Mereka kemudian mengabarkan bahwa Yusuf mengundang mereka semua untuk datang ke Mesir menemuinya. Undangan itu disambut gembira oleh keluarga Nabi Yakub. Keesokan harinya, mereka semua berangkat ke Mesir untuk menemui Yusuf. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, rombongan Nabi Yakub memasuki kawasan Mesir. Gak lama kemudian, mereka memasuki kerajaan Mesir. Mereka disambut langsung oleh Raja Mesir, yaitu Yusuf. Ketika melihat ayah dan ibunya, Yusuf langsung menghampiri dan memeluk erat mereka, penuh haru dan kebahagiaan. Mereka semua mengucurkan air mata. Pertemuan yang sangat dirindukan karena mereka berpisah sudah belasan tahun lamanya. Yusuf berkata, "Tinggallah ayah dan seluruh keluarga bersama kami di sini. Insya Allah, ayah dan keluarga akan aman di sini." Setelah itu, Yusuf mengajak mereka semua masuk menuju pendapa kerajaan, lalu mengajak ayah dan ibunya naik ke singgasananya. Yusuf kemudian duduk di atas singgasana dengan didampingi kedua orang tuanya. Semua orang tampak memberi penghormatan kepada mereka. Kemudian Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku yang dulu. Allah telah membuatnya nyata. Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa ayah dari dusun padang pasir. Setelah setan merusakkan hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Kemudian Yusuf berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian dari tafsir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh."